Indonesia akankah dimanfaatkan? Muhammad Farari. Supporter sepak bola tanah air kemungkinan tidak bisa menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sebab, laga playoff melawan Guinea U23 disebut digelar tertutup. Duel itu akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine, Paris, Kamis, 9 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 perlu memenangkan laga itu untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024 Paris. Kabar bahwa pertandingan ini akan digelar secara tertutup datang dari Federasi Sepak Bola Guinea, FGF. Sesuai dengan pedoman FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, demikian rilis Federasi Sepak Bola Guinea via Guinevoac. Selain itu, muncul juga kabar yang menyatakan laga antara Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Guinea U23 itu tak akan disiarkan secara langsung. Sampai sekarang, PSSI masih belum bisa memastikan hal itu. Mereka masih ingin mencari informasi yang lebih pasti mengenai pertandingan tersebut. Padahal, antusiasme masyarakat Indonesia masih cukup besar untuk kembali memberi dukungan kepada Rizky Ridho. Ditambah lagi, laga ini akan menjadi penentu sejarah Indonesia di pentas Olimpiade. Timnas Indonesia sendiri tercatat hanya sekali tampil dalam cabur sepak bola di Olimpiade, itu pun masih dimainkan oleh tim senior. Momen itu terjadi pada edisi 1956 yang digelar di Melbourne, Australia. Artinya, sudah 68 tahun tak ada kiprah Timnas Indonesia dalam cabur sepak bola di pesta olahraga dunia itu. Jika lolos, ini tentu akan menorehkan sejarah baru. Timnas Indonesia U23 sendiri harus puas dengan status tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Mereka baru saja kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 2 Mei 2024. Makanya, Timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan wakil CAF atau Konfederasi Afrika, Guinea. Syaratnya, dalam laga playoff demi mengakhiri rekor 68 tahun absen di Olimpiade. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea di playoff Olimpiade 2024. Pertandingan Indonesia versus Guinea ini akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Namun, pertandingan ini bakal digelar secara tertutup, alias tanpa penonton. Hal tersebut disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Guinea. Sesuai dengan pedoman FIFA, dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, bunyi pernyataan di feguivoot.com. Timnas Indonesia kalah dari Irak dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Indonesia kalah 1-2. Dua finalis, Jepang dan Uzbekistan, serta juara 3 Irak lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia harus masuk jalur playoff melawan tim CAF, Afrika. Indonesia bertemu dengan peringkat 4 Piala Afrika U23, yakni Guinea. Ini adalah kesempatan terakhir, tak cuma buat Indonesia, tapi juga buat Guinea. PSSI sedang berusaha untuk membuat Timnas Indonesia U23 turun dengan kekuatan terbaiknya di babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Caranya adalah dengan membujuk Justin Hubner dan Elkan Bagot. Justin Hubner telah meninggalkan Timnas Indonesia U23 usai Piala Asia U23 2024. Bek berusia 20 tahun itu kembali ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Sementara itu, Elkan Bagot telah mengakhiri musim sebagai pinjaman di Bristol Rovers. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, tersebut juga sudah dipulangkan ke Ipswich Town. PSSI berharap kedua pemain itu bisa bergabung dengan Garuda Muda untuk pertandingan penentuan kontra Guinea. Shin Tae-yong membeberkan fakta soal level individu pemain-pemain Timnas Indonesia U23 ketika ditanya performa skuad Garuda Muda yang tidak stabil.
Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi pertandingan penentu pemegang tiket Olimpiade. Tim Merah Putih sempat memimpin lebih dulu berkat gol Ivar Jenner pada menit ke-19, namun tak sampai 10 menit berselang Irak mencetak gol balasan. Pada babak kedua tidak ada gol tercipta, laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Gol Ali Jassim pada menit ke-96 menjadi pembeda dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Usai pertandingan, Shin mendapat pertanyaan dari wartawan Irak soal performa anak asuhnya yang terlihat menurun pada babak kedua. "Saya pikir Irak main bagus di babak kedua tentunya, mungkin itu alasannya. Tapi Anda bisa lihat pemain kami di setiap pertandingan, tim kami tidak semua solid secara individu, ada level performa yang berbeda," ucap Shin. "Hampir di setiap pertandingan, kecuali 1-2 pemain, kami menempatkan pemain yang sama sebagai pemain inti. Jadi sulit mempertahankan level kebugaran, mungkin itu jawabannya," jelasnya melanjutkan. Selain kiper yang lazim tidak diganti dan kerap mempercayai Hernando Ari, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki pemain langganan, seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Nathan Choeaon, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Rafael Struijk. Pemain andalan tersebut selalu menjadi pilihan Shin, kecuali jika berhalangan seperti ketika Ridho dan Jenner mendapat kartu merah. Sementara ada beberapa pemain yang dipasang bergantian seperti Muhammad Ferrari, Komang Teguh Trisnanda, Rio Fahmi, Fajar Fatur Rahman, Jim Kelly-Schroyer. Selain itu ada pula yang termasuk kategori pelapis seperti Ihsan Nul Zikrak, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, dan Arhan Fikri. Sepak bola Indonesia berkembang pesat berkat kebijakan naturalisasi dari PSSI hingga membuat publik Vietnam panik. Timnas Indonesia mengungguli Vietnam dalam perburuan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan tengah memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Transformasi pesat tersebut merupakan hasil dari program naturalisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Terbaru, PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes, yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Kiper berusia 25 tahun itu pernah bermain untuk tim nasional Belanda di kelompok usia U19 hingga U21. Kehadiran kiper FC Dallas itu menambah panjang daftar pemain keturunan di timnas Indonesia. Namun, proyek naturalisasi PSSI tidak berhenti di situ dengan sejumlah nama lain tengah menjalani proses yang sama. Perkembangan pesat tim Merah Putih dengan hadirnya pemain keturunan tampaknya membuat publik Vietnam panik.